Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Analogic Story. Dan ini adalah video pertama saya. Dalam video pertama ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film dari James Bond yang berjudul No Time to Die. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film James Bond sebelumnya, yaitu James Bond Spectre yang rilis pada tahun 2015. Di mana dalam film tersebut James Bond memutuskan keluar dari MI6 dan menikah dengan Madeline yang merupakan anak dari Mr. White. Film ini diawali dengan kilas balik kisah Madeline saat masih kecil, yang saat itu tinggal bersama ibunya di sebuah rumah terpencil. Suatu hari ketika ibu Madeline sedang mabuk berat, datanglah seorang pria bertopeng dengan membawa senjata, yang membuat Madeline panik dan berusaha menyadarkan ibunya. Namun, karena ibunya mabuk berat, ia tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Madeline. Sesaat sebelum pria bertopeng itu berhasil masuk ke dalam rumah, Madeline berhasil bersembunyi. Nahas dengan ibunya. Ia langsung ditembak oleh pria bertopeng tersebut yang ternyata bernama Lucifer Safin dan datang untuk membalaskan dendam keluarganya yang dulu dibunuh oleh Mr. White. Setelah berhasil membunuh ibu Madeline, pria bertopeng tersebut mencoba mencari keberadaan dari Madeline. Madeline yang sebelumnya telah menemukan sebuah senjata, ia berhasil mengejutkan pria bertopeng tersebut dengan menembaknya berkali-kali. Madeline mencoba menarik keluar pria bertopeng itu, yang ia pikir telah mati. Namun ternyata, pria itu hanyalah pingsan. Madeline yang ketakutan, ia segera berlari dari kejaran pria bertopeng itu. Di tengah kepanikannya, Madeline tiba-tiba terperosok ke dalam retakan es yang pecah. Namun tak disangka, pria itu justru menyelamatkan Madeline dan meninggalkannya pergi begitu saja. Skin berganti pada masa saat ini, di mana James Bond dan Madeline sedang menikmati bulan madu mereka di sebuah tempat yang indah dan romantis. Di tempat tersebut, ternyata juga terdapat makam mantan kekasih Bond yang telah tewas bernama Vesper Lynn. Bond meluangkan waktunya untuk berziarah ke makam Lynn dengan diantar oleh seorang remaja Kamsi. Ketika Bond sedang berada di depan makam Lynn, ia melihat sebuah kertas berlogo Spectre dan tiba-tiba muncul sebuah ledakan yang membuat Bond terlempar. Beruntung ledakan tersebut hanya membuat Bond luka ringan dan ia segera menghubungi Madeline karena khawatir dengan apa yang baru saja ia alami. Ketika Bond bergegas kembali ke tempat di mana ia menginap dengan Madeline, tiba-tiba saja muncul banyak anak buah Spectre yang berusaha mengejar Bond. Dalam pelarian yang sangat menegangkan tersebut, Bond berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Spectre dan menginterogasinya. Dan ia mengatakan bahwa Mr. White, ayah dari Madeline, merupakan bagian dari Spectre. Bond yang terkejut mendengar penjelasan tersebut bergegas pergi untuk menemui Madeline karena ia mengira jika Madeline telah menjebaknya. Ketika Bond berhasil menemui Madeline dan bertanya bagaimana Spectre tahu lokasi mereka saat ini, Madeline berkata jika ia tidak melakukan apapun. Bond dan Madeline segera pergi karena ia tahu anak buah Spectre masih akan terus mengejarnya. Dengan naik mobil kesayangannya, Bond dan Madeline berusaha meloloskan diri dari kejaran anak buah Spectre. Namun ponsel Madeline tiba-tiba berbunyi, dan itu adalah sebuah panggilan dari pimpinan Spectre yang berkata, "Terima kasih atas pengorbanan Madeline," dan ayahnya akan bangga dengan itu. Setelah berusaha keras untuk meloloskan diri dari kejaran anak buah Spectre, Bond akhirnya berhasil membawa Madeline ke dalam sebuah stasiun dan menaikkannya ke dalam kereta. Namun Bond tidak ikut dengan Madeline dan ia memutuskan meninggalkannya dan berkata jika mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Skin berganti 5 tahun kemudian, di mana anggota Spectre berhasil membobol sebuah laboratorium milik MI6. Dalam laboratorium tersebut, terdapat Profesor Abruzhev yang sedang mengembangkan penelitian senjata biologisnya yang bernama Heracles. Senjata biologis tersebut merupakan senjata yang dapat menginfeksi targetnya melalui sentuhan dan hanya akan aktif terhadap DNA yang ditentukan. Setelah berhasil membawa Profesor Abruzhev dan seluruh penelitiannya, anak buah Spectre segera menghancurkan tempat tersebut dan membunuh semua orang yang ada di situ. Skin kembali berganti memperlihatkan Bond yang sedang berada di sebuah pulau terpencil, menikmati kehidupan sehari-harinya setelah pensiun dari MI6. Ia mendapatkan kunjungan dari teman lamanya yang bekerja di CIA bernama Felix dan rekannya dari Departemen Luar Negeri Inggris bernama Logan Ace. Felix bercerita jika ia
membutuhkan Bond untuk menyelamatkan Profesor Abruzhev dan mengambil kembali hasil penelitian itu dari tangan Spectre. Namun sayangnya, Bond menolak keinginan dari Felix tersebut. Ketika ia hendak pulang ke rumah, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Naomi yang ternyata ia adalah agen baru yang menggantikan Bond sebagai agen di MI6. Naomi menjelaskan untuk meminta Bond tidak ikut campur dalam masalah yang terjadi. Walaupun sudah diperingatkan oleh Naomi, Bond yang awalnya menolak berubah untuk menerima tawaran yang Felix berikan karena ia masih penasaran dengan hubungan antara Spectre dan istrinya. Di hari yang telah ditentukan, Bond berangkat menuju Santiago dan bertemu dengan seorang agen wanita cantik bernama Paloma yang akan membantunya beraksi. Bond dan Paloma berusaha untuk menyelinap ke dalam sebuah pertemuan di mana semua petinggi Spectre dari berbagai negara akan hadir. Setelah mereka berhasil masuk, ternyata pertemuan itu merupakan sebuah jebakan yang khusus dibuat oleh Blofeld untuk Bond. Profesor Abruzhev oleh Blofeld diperintahkan untuk mencoba hasil penelitian racun Herakles dengan memasukkan DNA Bond, tapi sepertinya Abruzhev memiliki rencana lain dengan mengganti DNA yang akan dimasukkan pada racun Herakles. Ketika racun tersebut diaktifkan, racun itu justru membunuh semua para petinggi Spectre yang ada di sana. Di tengah situasi yang semakin kacau, Profesor Abruzhev mencoba untuk melarikan diri, namun Bond dan Paloma segera menyadarinya dan berhasil menangkapnya. Di tengah-tengah kejaran anak buah Spectre, mereka berhasil mengambil sebuah flash disk dari Abruzhev. Walaupun mereka sempat terdesak dan Abruzhev berhasil dibawa oleh agen baru di MI6, Bond dan Paloma berhasil kembali membawanya. Setelah itu, Bond segera membawa Abruzhev ke sebuah kapal yang ternyata di sana sudah terdapat Felix dan Logan yang menunggunya. Atas kejadian aneh yang ia alami tadi, Bond lalu menginterogasi Abruzhev dan bertanya, siapa sebenarnya yang menginginkan senjata biologis ini dan kenapa Spectre yang menjadi targetnya. Abruzhev menjelaskan, jika M lah yang sebenarnya memerintahkan untuk membuat senjata ini, namun ada orang lain yang memerintahkannya untuk menyabotase. Logan yang sedari tadi memperhatikan Bond yang terus menginterogasi Abruzhev, nampak berusaha menghalanginya dan mencegah Abruzhev bercerita lebih banyak lagi. Di saat itulah Bond sadar jika Logan merupakan agen ganda. Terjadi perkelahian antara Bond dan Logan yang membuat Felix tertembak. Namun sayangnya, Logan berhasil lolos dan membawa Profesor Abruzhev dan mengunci Bond dan Felix di dalam kapal yang ia akan ledakan. Bond mencoba menyelamatkan Felix, namun dikarenakan luka tembak Felix yang sangat serius, ia pun tewas. Keesokannya, Bond segera pergi ke ruang M di MI6 untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld di penjara untuk mengetahui kepada siapa Abruzhev bekerja. Sayangnya, M tidak mengizinkannya karena Blofeld adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre dan tidak ingin sesuatu hal terjadi kepadanya. Namun Manipeni yang mengetahui hal tersebut berusaha membantu Bond dengan membawanya bertemu dengan Q untuk mencari tahu apa isi dari flash disk yang ia ambil dari Abruzhev. Dan ternyata itu merupakan pusat data DNA yang telah Abruzhev teliti selama ini. Dan bukan hanya DNA dari Spectre saja, melainkan juga DNA orang-orang penting di dunia, yang tentu saja itu akan menjadi ancaman serius. Melihat hal itu, Bond meminta Q untuk membujuk M jika ia harus bertemu dengan Blofeld di penjara. Namun masalahnya, Blofeld hanya mau berbicara dengan psikiaternya saja, yang tak lain itu adalah Madeline. Sementara itu, Madeline yang berada di ruang kerjanya dikagetkan oleh kehadiran Lucifer Safin, yang dulu telah membunuh ibunya dan menyelamatkan nyawanya. Kedatangan Safin menemui Madeline untuk meminta Madeline membantunya membalaskan dendam kepada Blofeld karena ia tahu Madeline adalah psikiater kepercayaan Blofeld. Ia meminta Madeline untuk membawa Herakles saat bertemu Blofeld dan jika Madeline menolak, ia akan membunuh orang yang Madeline cintai. Skin berganti ke ruang MI6, di mana akhirnya Bond kembali diaktifkan menjadi agen O. M menjelaskan, jika Herakles dirancang sebagai senjata yang paling efisien yang dapat berpindah dari satu manusia ke manusia lain tanpa membahayakan hingga mencapai sasaran yang dituju. Mengingat situasi yang semakin berbahaya, M akhirnya mengizinkan Bond untuk bertemu dengan Blofeld di penjara. Dan di sana, setelah 5 tahun, Bond akhirnya kembali bertemu dengan Madeline. Kemudian Madeline dan Bond masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Blofeld. Namun karena ketakutan, akhirnya Madeline memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut.
Sesaat sebelum Madeline keluar, Bond sempat menyentuh tangan Madeline. Dan ketika percakapan Bond dan Bluefoot tidak berjalan mulus, Bond sempat mencekik Bluefoot yang membuat ia tewas. Namun sebab utama kematian Bluefoot dikarenakan Heracles yang dibawa oleh Madeline telah menular ke diri Bond yang mengakibatkan senjata itu bereaksi setelah Bond menyentuh Bluefoot. Q menjelaskan jika virus tersebut tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh Bond, karena sekali ia terinfeksi, maka selamanya virus itu akan berada di dalam tubuh. Atas apa yang baru saja terjadi, Bond memutuskan untuk mencari Madeline dan berusaha mencari jawaban atas semuanya. Bond datang ke sebuah rumah masa kecil Madeline, dan di sana terdapat anak kecil bernama Matilda yang memiliki mata sama persis seperti Bond. Tanpa sepengetahuan Bond, ternyata saat mereka berada di Italia, Madeline ini mengatakan jika ia sedang mengandung anak Bond, namun tak sempat ia katakan. Dan di sini, Madeline kembali tidak mau mengatakan jika Matilda adalah anak dari Bond. Lalu Madeline membawa Bond ke dalam ruang kerja ayahnya dan menceritakan masa lalu ayahnya, termasuk seorang pria bernama Savin yang menjadi dalang di balik semua ancaman ini. Terdapat sebuah petunjuk dari sebuah peta yang Madeline yakini disitulah pusat pengembangan dari Heracles. Bond segera menghubungi Q untuk melacak Savin dan pulau itu dengan mengirimkan foto yang telah ia dapatkan. Setelah lokasi dari pulau tersebut diketahui, Bond segera pergi untuk mengejar Savin. Namun Bond yang sebelumnya meminta Naomi untuk melacak Logan, ternyata Logan berada tak jauh dari lokasi Bond saat ini dan berpikir Logan sedang mengincar Madeline. Lalu mereka segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun, di tengah perjalanan, ternyata Logan dan anak buahnya berhasil mengetahui lokasi dari Madeline dan terjadilah kejar-kejaran. Melihat situasi yang semakin membahayakan, Bond meminta Madeline dan Matilda bersembunyi di dalam sebuah pondok, dan Bond akan menghabisi mereka semuanya. Setelah berhasil membunuh beberapa orang yang mengejarnya termasuk Logan, Bond dikejutkan dengan Savin yang berhasil menculik Madeline beserta Matilda dan dibawa menggunakan helikopter. Bond kemudian menuju bandara, dibantu oleh Naomi untuk bertemu Q yang telah menunggunya. M menjelaskan, ada 3 hal yang utama yang harus mereka lakukan. Mengonfirmasi adanya Heracles, membunuh Profesor Abruzhev dan Savin, lalu menyelamatkan Madeline dan Matilda. Sementara di pulau tersebut, nampak Savin yang baru saja tiba dan disambut oleh Profesor Abruzhev, di mana ia memberikan sebuah serum Heracles yang telah tertanam DNA Madeline dan Matilda. Bond dibantu Naomi segera pergi menuju pulau itu dengan menggunakan sebuah pesawat yang dapat menyelam di dalam air. Sesampainya di pulau itu, Bond segera beraksi dengan menyisir ruangan yang dibantu oleh Q. Setelah Bond berhasil menemukan Profesor Abruzhev, ia segera berencana meledakkan ruangan tersebut. Sementara Madeline berhasil melarikan diri dari pengawasan anak buah Savin. Dan ketika Bond ingin meledakkan laboratorium itu, tiba-tiba Savin menyuruh Bond untuk menyerahkan diri, atau ia akan membunuh Matilda. Bond pun berencana mendatangi Savin dan meminta Naomi untuk menghancurkan tempat ini jika ia tidak kembali. Sesampainya di tempat Savin, Bond berhasil membunuh anak buah Savin, namun sayangnya, Savin berhasil melarikan diri dengan membawa Matilda. Dan dalam pelarian Savin, Matilda berusaha berontak dengan menggigit Savin dan membiarkannya pergi begitu saja. Di tempat lain, Naomi akhirnya berhasil membunuh Profesor Abruzhev dan membubarkan semua orang yang ada di laboratorium itu. Sementara Bond yang tengah mengejar Savin akhirnya bertemu dengan Madeline, dan mereka juga bertemu dengan Matilda yang tengah bersembunyi di bawah meja. Bond segera meminta Naomi untuk pergi membawa Madeline dan Matilda, sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk membunuh Savin. Bond menghubungi Q untuk segera mempersiapkan rudal agar dapat menghancurkan fasilitas tersebut. Q mengatakan jika ingin menghancurkan tempat itu, Bond harus memastikan palkanya tetap terbuka. Auto rudal tidak akan berefek karena tempat itu dilindungi oleh lapisan yang sangat kuat. Setelah berhasil membuka palka, Bond segera bergegas mencari Savin dan ia hanya memiliki waktu 9 menit untuk pergi sebelum rudal itu mengenai sasaran. Namun sayangnya, tiba-tiba saja palka kembali tertutup, dan ketika Bond ingin kembali ke ruang kontrol, Savin muncul dengan menembakinya. Bond berhasil membunuh Savin, namun sayangnya, Bond telah terkena serum Heracles yang di dalamnya terdapat DNA Madeline dan Matilda. Dan jika ia bersentuhan dengan mereka, maka Bond akan membunuhnya. Akhirnya, Bond berhasil kembali membuka sebuah palka yang ada
dan ia harus menerima kenyataan jika ia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Madeline dan Matilda. Bond meminta Q untuk terakhir kalinya menghubungkan panggilan dengan Madeline. Saat itu, Bond berkata, jika ia tidak akan selamat. Bond berterima kasih kepada Matilda yang telah melahirkan dan menjaga anaknya. Dan akhirnya, skin diakhiri dengan Bond yang pasrah menunggu rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut. Semua orang sangat kehilangan atas apa yang telah Bond korbankan untuk orang-orang yang dicintainya. Dan film pun usai. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa dalam alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa buat like dan subscribe. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.